Baik, kita lanjutkan. Berikut ini adalah koordinat tabung. Ya. Nah, untuk koordinat polar, tadi kan untuk bidang datar ya. Dalam Kartesius, sistem koordinat Kartesius itu menggunakan XY, sedangkan dengan menggunakan sistem koordinat polar, dia menggunakan R dan theta. Nah, kemudian berikut ini untuk yang bidang ruang, ya. Dalam ruang gitu ya, atau 3D ya. Kalau tadi kita pakai polar, nah sekarang kita pakai koordinat tabung. Nah, dalam sistem koordinat tabung gitu ya, variabel-variabel yang digunakan itu adalah R, theta, dan Z. R dan theta-nya ini konsepnya sama dengan sistem koordinat polar. Ya, jadi R di sini menunjukkan jari-jari, kemudian theta ini menunjukkan sudut yang diukur dari sumbu X positif, ya. Kemudian berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian Z di dalam sistem koordinat tabung ini sama dengan Z yang di dalam sistem koordinat Kartesius. Ya. Seperti ini, R, theta, Z. Nah, kemudian ini persamaan konversinya, ya. Jadi kalau kita perhatikan konversinya ini sama dengan sistem koordinat polar, ya. Kalau Z nggak masalah karena dia sama gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan sistem koordinat bola. Ya. Misalkan di sini ada titik ya, titik di dalam bola, ya, permukaan bola. Ini kan kalau dalam sistem koordinat Kartesius dinyatakan dalam X, Y, Z. Maka kalau dalam koordinat bola, ya, kita gunakan di sini ada di sini yang pertama ada rho. Di mana rho ini menunjukkan jari-jari bola. Ya, jadi bedakan, bukan jari-jari lingkaran, tetapi jari-jari bola. Ya. Jadi bedakan antara rho dan R. Kalau R ketika pakai sistem koordinat tabung, itu R itu adalah jari-jari lingkaran. Tetapi kalau rho di dalam sistem koordinat bola, rho di sini merupakan jari-jari bola. Ya. Jadi variabel pertama yaitu rho. Kemudian variabel kedua ini adalah V. Ya. V ya dilambangkan seperti ini. V ini merupakan sudut yang diukur dari sumbu Z positif. Dari sumbu Z positif ke arah bawah. Ya, di sepanjang ini ya ke arah bawah ke sini. Ya, jadi sudutnya itu dari sini ke sini. Ya, jadi paling besar sampai bawah ini. Ya. Jadi V ini dari 0 sampai pi. Nah, untuk memperjelas konsep dari V ini, ya kalian bayangkan si payung. Ya. Payung, bukan payung lipat ya, kalian bayangkan payung, kemudian payungnya kalian balik. Payungnya masih kondisi tertutup ya, payung tertutup, payung yang besar ya. Kalian balik dulu. Nah, kemudian payung tersebut kalian buka pelan-pelan. Nah, sudut yang dibentuk oleh payung yang terbuka tadi pelan-pelan tadi, nah itu adalah sudut V. Gitu ya. Oke, cuma kalau untuk payung dia nggak sampai V, nanti payungnya jadi rusak gitu ya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi V itu, saya ulangi, sudut yang diukur dari Z positif ke arah bawah, ya, ke arah bawah. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kemudian variabel yang berikutnya adalah theta. Theta dalam koordinat bola ini sama dengan theta dalam sistem koordinat tabung. Jadi theta ini adalah sudut yang dibentuk dari X positif
ke arah Y positif. Jadi kalau dilihat dari atas itu ya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, theta itu berarti dari 0 sampai 2pi. Nah, jadi variabel yang digunakan dalam sistem koordinat pola adalah rho, theta, phi, ya, atau phi atau theta, ya. Jadi ini urutannya maaf tadi nggak urut ya, tapi konsepnya seperti itu. Rho itu jari-jari pola, theta itu sudut yang diukur dari X positif ke Y positif, ya. Kemudian V itu sudut yang diukur dari Z positif ke bawah. Gitu. Nah, kemudian konversi yang digunakan adalah, nah, jika X tadi di titik XZ, ya, atau titik rho theta V, ya, itu di sini, gitu ya. Nah, kita bisa ambil segitiga ini. Ya, jadi di sini panjangnya rho karena dia merupakan jari-jari pola. Nah, kemudian titik ini kita proyeksikan ke sumbu Z. Nah, garis ini kita namakan R. Nah, ini jari-jari lingkaran. Ya, jadi bedakan yang rho ini jari-jari pola, R ini jari-jari lingkaran. Nah, kemudian yang tegak ini adalah Z. Sedangkan sudut yang dari Z positif ini adalah V. Nah, jadi dari segitiga ini, dengan menggunakan konsep trigonometri, nah, kita peroleh sin V sama dengan R per rho, cos V sama dengan Z per rho, sedangkan tangan V sama dengan R per Z. Gitu ya. Nah, jadi sin V ini kan R per rho. Jadi ini sisi miring. Ini sisi yang dekat dengan V. Nah, R ini sisi yang jauh dari V. Ini gitu ya. Jadi cos V-nya tadi Z per rho dan tangan V adalah R per Z. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dari ketiga persamaan tadi sehingga diperoleh sin V kan tadi R per rho ya. Itu kan ya, sedangkan cos V tadi Z per rho. Nah, dari sini kita telusuri menggunakan sistem koordinat tabung di mana X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, ya, karena theta di sini kan konsepnya sama dengan sistem koordinat tabung, ya. Nah, kemudian yang cos theta, nah R tadi sama dengan rho sin V, gitu kan. Nah, sehingga X sama dengan rho sin V cos theta. Sedangkan Y sama dengan R sin theta itu sama dengan rho sin V sin theta. Sedangkan Z sama dengan rho cos V. Nah, ini adalah konversi antara sistem koordinat bola dan sistem koordinat kartesius. Nah, bisa juga menggunakan ini. Jadi rho itu kan jari-jari bola ya. Nah, jadi rho-nya bisa kita nyatakan sebagai akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kemudian tangan theta-nya sama dengan Y per X. Nah, ini sama dengan sistem koordinat tabung. Kemudian tangan V sama dengan R per Z. Ya. Kalau kita nyatakan dalam XYZ ya, jadinya begini. Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat per Z. Sedangkan cos V sama dengan Z per rho. Jadi, dalam kartesius kita nyatakan sebagai Z dibagi akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, kira-kira kalau koordinat kartesius kan seperti ini ya. Kita pakai 3 sumbu yaitu XYZ,
Kalau koordinat tabung atau cylindrical coordinates kita pakai R theta Z. Ya. Kalau koordinat bola kita pakai rho theta V. Ya, seperti ini. Nah, ini konversi yang tadi kita gunakan. Ya. Jadi dari ketiga sistem koordinat, yaitu sistem koordinat kartesius, sistem koordinat tabung, dan sistem koordinat bola. Nah, ini kita gunakan konversi ini apabila mau merubah sistem koordinatnya. Nah, ini contoh. Tentukan koordinat kartesius pada titik dalam koordinat tabung dan bola. Nah, misalnya titik ini, ya. Ini dalam sistem koordinat tabung seperti ini. Tapi kalau dalam sistem koordinat kartesius jadi begini. Ya, yang ini sistem koordinat bola dan koordinat kartesius. Oke. Kemudian tentukan persamaan paraboloid Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dalam sistem koordinat tabung dan bola. Nah, ini nanti kalian coba ya, menggunakan konversi tadi. Ya, jadi substitusi aja. Nah, kemudian ini beberapa contoh. Ya. Oke, nanti kalian coba dipahami masing-masing persamaannya. Nah, kemudian latihan ini silakan dicoba ya. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan. Ya, baik, kira-kira seperti ini ya materi dari slide 13 ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya materinya. Baik, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.